man ata haidon aw imra'atan fi duburiha faqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Siapa yang menggauli istrinya dari dubur, dari jalan belakang teman-teman, ketika istrinya haid, maka sesungguhnya dia telah kafir kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Food Channel. Seperti biasa, kita akan ngobrolin perwahabian yang tidak ada ujungnya teman-teman ya. Sebelum itu, jangan lupa seruput kopinya, nikmati cemilannya. Kita ngobrol dengan sersan saja, serius tapi tetap santai teman-teman. Oke, di sini ada satu video yang menarik akan kita bahas lagi dari tokoh Wahabi ya. Wahabi Timur Tengah ini, Wahabi Timur Tengah. Baik, kita langsung ke TKP seperti apa videonya teman-teman ya. يقول والدتي توفيت وهي لا تصلي فهل يجوز أن أؤدي عنها عمرة؟ إذا كانت لا تصلي أصلا فلا يجوز لك أن تعتمر عنها، لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يحج عنه ولا يعتمر ولا يتقرب له بعبادة يرجى له ثوابها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Kita akan cek perihal ini, hukum ini sebenarnya seperti apa di Wahabi itu. Kenapa di antara mereka itu perbedaannya sangat jauh teman-teman ya. Bertolak belakang gitu loh. Bukan perbedaan tipis saja ya. Ini hukum furu'iyah tapi sebenarnya usul yang dibahas ini. Soalnya tentang pengkafiran seseorang kan gitu. Ya ini hukum usul sebenarnya perbedaannya. Oke, kita cek saja teman-teman ya. Ini menurut Bin Baz. Langsung saja kami terjemah teman-teman ya. Yang tepat adalah orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Walaupun meninggalkan sholatnya itu tanpa rasa kebencian. Dan pendapat ini adalah yang dipilih di antara orang-orang ahli ilmu. Karena hadis Nabi, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Ini sama ini hadisnya dengan yang dipakai oleh Wahabi tadi teman-teman ya. Kemudian ada hadis lagi bainar rajul wa bainasyirik wal kufur tarkus shalah. Ya, perbedaan seseorang yang beriman dan orang yang musyrik dan kafir itu adalah meninggalkan salat. Sama. Kemudian Bin Baz menambahi hadis lagi ra'sul amri al-Islam wa amudu as-shalah. Pokok atau pondasi di Islam itu adalah salat. Ya, teman-teman ya. Ini yang dipakai. Kemudian kita lebih perinci lagi, kita akan mengambil dari fatwa Wahabi di Qatar teman-teman ya. Pendapat pertama, ini memang dihukumi kafir. Kemudian pendapat kedua, orang yang meninggalkan sholat sebab malas teman-teman ya, atau sebab apapun lah ya. Yang penting dia masih mengimani bahwasanya sholat itu adalah rukun Islam, maka dia tidak kafir. Hanya saja dia dihukumi fasik dan melakukan dosa besar. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhurul fuqaha. Ini pendapat mayoritas ulama fikih, teman. Dalil yang dipakai adalah hadis Nabi yang berbunyi, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Seperti itu. Allah mengharamkan neraka bagi seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis yang kedua berbunyi, ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik illa dakhalal jannah. Ya. Orang yang meninggal dan dia beriman atau telah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga, teman-teman ya. Tambahi lagi hadis, man syahida anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana man amala. Ini hadisnya banyak sekali teman-teman ya, dari
pendapat ulama-ulama yang menghukumi bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak atau masih belum dihukumi kafir, tetapi hanya dihukumi sebagai seorang yang fasik. Dan pendapat ini yang dipilih oleh mayoritas atau jumhurul fuqaha, berbeda dengan Wahabi tadi, teman-teman. Wahabi tadi sesuai dengan pendapatnya bin Baz, bahwasanya orang yang tidak sholat itu sudah dihukumi kafir ya, dengan 3 hadis. Sedangkan ulama-ulama yang menghukumi bahwasanya orang yang tidak sholat itu masih belum kafir, itu banyak hadisnya, dan hadisnya rata-rata bersumber atau mengarah atau bermuara kepada barang siapa yang masih ada kalimat la ilaha illallah itu belum kafir ya teman-teman, masih masuk surga. Walaupun masuk surganya kapan kan gitu, masih disaring dulu teman-teman ya, karena dia harus masuk neraka untuk menebus dosa-dosanya. Nah, menurut kalian ini yang lebih kuat yang mana teman-teman ya? Kalau berdasarkan pemahaman umum ya di kalangan orang Islam, tentunya sebagai orang muslim kita pasti akan berpihak kepada pendapat ulama-ulama yang masih menghukumi orang yang tidak sholat itu masih dihukumi sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena syarat utama orang masuk Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan passwordnya seperti itu. Password untuk login itu kan 2 kalimat syahadat teman-teman. Karena di rukun Islam ini yang pertama kan syahadat, kemudian sholat. Jadi jika masih tersisa syahadat ini ya masih Islam dia sebenarnya, kan begitu. Karena yang membedakan orang muslim dan orang kafir itu syahadat itu sendiri. Ketika orang sudah melakukan syahadat, maka dia sudah mengucapkan password untuk login menjadi seorang muslim. Karena dia tidak sholat atau tidak apa, maka dia masih dihukumi seorang muslim walaupun muslim yang bermaksiat dan melakukan dosa-dosa besar. Sedangkan hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir, itu bukan makna hakikatnya teman-teman ya. Man ataha idon awi imra'atan fi duburiha faqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Siapa yang menggauli istrinya dari dubur, dari jalan belakang teman-teman, ketika istrinya haid, maka sesungguhnya dia telah kafir kepada agama atau ajaran yang telah diturunkan kepada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu juga kafirnya bukan kafir secara hakikat teman-teman ya. Ada lagi hadis yang berbunyi syaribul khamri ka'abidi wasanin. Ini orang yang meminum hamar itu seperti orang-orang yang menyembah berhala. Ini juga begitu, bukan dari hakikatnya. Bahayanya jika kita meyakini orang yang tidak sholat itu sebagai seorang kafir. Nah, ini merembetnya ke Wahabi takfiri ini teman-teman ya. Ini, tapi mereka tidak mau mengakui bahwasanya mereka adalah Wahabi takfiri. Akan tetapi pendapat-pendapat yang mereka pegang, yang mereka yakini, sebagian besar dari mereka masih menganggap orang yang tidak sholat itu sebagai orang kafir. Ini apa kalau bukan takfiri teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau mereka meyakini bahwasanya orang yang tidak sholat ini sebagai orang kafir, nah akhirnya merembetnya kemana? Mereka tidak segan-segan, mereka dengan mudah, mereka dengan sangat gampang ya menghalalkan saudaranya, sebagaimana telok yang telah menyalakan kembang api itu teman-teman ya. Mereka berpendapat seperti itu, orang-orang yang tidak sholat dianggap kafir, maka mereka dengan mudah menyalakan petasan itu teman-teman ya, seperti itu. Baik, itu saja teman-teman dari kami, semoga bermanfaat. Tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki yang halal, agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani dan rohani, dan sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullah khair pokoknya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.